Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Halo, para pencari kebijaksanaan. Hari ini, kita akan memulai perjalanan menelusuri inti filsafat Stoik, sebuah petualangan yang mungkin mengubah cara pandang Anda terhadap diri sendiri dan dunia di sekitar Anda. Kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Demikian kata Seneca, filsuf Stoik besar, yang langsung menyinggung inti dari pergulatan sehari-hari kita. Berapa kali kita terjebak dalam pikiran kita sendiri, lumpuh oleh ketakutan yang dibayangkan, atau terkuras oleh hasrat yang membuat kita hampa? Bayangkan sejenak, Anda akan memberikan presentasi penting, mungkin pidato di tempat kerja atau proyek kuliah. Jantungan Anda berdegup kencang, telapak tangan berkeringat, Anda membayangkan diri Anda tersandung kata-kata, melihat kecewaan di mata atasan atau dosen Anda. Tapi, tunggu dulu, bukankah skenario ini sudah berulang kali terputar di pikiran Anda, namun jarang terjadi di dunia nyata? Inilah, teman-teman, kebodohan dari membiarkan imajinasi kita berlari liar. Atau, bayangkan Anda sedang menelusuri media sosial, membandingkan hari Selasa biasa Anda dengan sorotan kehidupan orang lain. Tiba-tiba, Anda merasa dorongan untuk membeli sesuatu demi mengisi kekosongan rasa tidak cukup. Namun, jauh di lubuk hati, Anda tahu bahwa tidak ada pembelian yang akan pernah cukup. Inilah ketidakseimbangan yang mengganggu kehidupan modern kita. Momen-momen seperti antisipasi yang penuh kecemasan atau dorongan impulsif ini bukan sekadar emosi sesaat. Mereka mencerminkan pola yang lebih dalam, yang oleh para Stoik disebut sebagai keburukan, kebodohan, ketidakadilan, kepengecutan, dan ketidakseimbangan. Ini adalah kekuatan tersembunyi yang sering mendorong tindakan kita, menjauhkan kita dari jalan kebajikan dan kedamaian batin. Namun, kabar baiknya adalah, mengenali keburukan ini adalah langkah pertama untuk mengatasinya. Dan itulah yang akan kita jelajahi hari ini. Kita akan mendalami keempat keburukan Stoik ini, mengungkap bagaimana mereka muncul dalam hidup kita, dan yang lebih penting, bagaimana kita bisa mengubahnya menjadi kebajikan yang sesuai. Ini bukan hanya filsafat kuno, ini adalah panduan praktis untuk menavigasi kerumitan hidup modern. Baik Anda seorang profesional yang stres, mahasiswa yang bingung, atau siapapun di antaranya, kebijaksanaan yang akan kita temukan memiliki kekuatan untuk membentuk kembali perspektif Anda dan memberdayakan keputusan Anda. Jadi, apakah Anda siap untuk menantang asumsi Anda, menghadapi ketakutan Anda, dan menumbuhkan kehidupan yang lebih berbudi? Mari kita jelajahi keempat keburukan Stoik ini dan temukan bagaimana menghindari kebodohan, ketidakadilan, kepengecutan, dan ketidakseimbangan dapat membawa kita menuju kehidupan yang penuh dengan kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Seperti yang pernah dikatakan Marcus Aurelius, kamu memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar dirimu. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Mari kita temukan kekuatan itu bersama-sama. Bab 1. Kebodohan. Kebodohan dalam pandangan Stoik bukanlah tentang kurangnya kecerdasan, melainkan tentang bertindak tanpa kebijaksanaan. Membuat keputusan berdasarkan emosi yang cepat berlalu atau kesan yang keliru, bukan akal sehat. Epictetus pernah berkata, bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggu kita, tetapi penilaian kita tentang hal-hal tersebut. Bayangkan Anda terjebak dalam kemacetan. Pikiran Anda berlomba, saya akan terlambat, bos saya akan marah, saya bisa kehilangan pekerjaan. Jantungan Anda berdegup, tangan Anda mencengkeram kemudi lebih erat. Tapi, mari kita jeda sejenak. Apakah pikiran ini berakar pada kenyataan, atau hanya produk dari imajinasi yang bodoh? Atau, bayangkan Anda akan tampil di atas panggung dan tiba-tiba lupa dialog Anda. Panik melanda. Bagaimana jika saya gagal total? Semua orang akan menertawakan saya. Ini bisa menghancurkan kesempatan saya untuk bersinar. Telapak tangan Anda berkeringat, jantungan berdegup kencang. Tapi, tunggu, apakah ketakutan ini berdasarkan kenyataan, atau hanya pikiran Anda yang melebih-lebihkan situasi? Atau, misalkan Anda menerima pesan dari teman dekat yang berbunyi, kita perlu bicara.
Seketika pikiran Anda berlomba. Apa yang saya katakan salah? Apakah mereka marah kepada saya? Ini bisa merusak persahabatan kita. Perut Anda mual, pikiran Anda berputar tak terkendali. Tapi, mari tarik napas sejenak. Apakah asumsi ini berdasarkan fakta, atau hanya imajinasi Anda yang berlari liar? Semua skenario ini menggambarkan jebakan umum, katastrofisasi. Kita melompat ke kesimpulan terburuk, membiarkan emosi kita membajak akal sehat kita. Disinilah kebijaksanaan Stoik menjadi berguna. Marcus Aurelius menasihati, kamu memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar dirimu. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Mari kita lihat ke belakang sejenak. Di Roma kuno, seorang budak bernama Epictetus, yang kelak menjadi salah satu filsuf Stoik terbesar, memahami bahwa kebebasan sejati datang dari dalam. Ia mengajarkan bahwa adalah kebodohan untuk memikirkan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kemacetan, di luar kendali Anda. Reaksi bos Anda, juga bukan di tangan Anda. Tapi, respons Anda terhadap situasi itu sepenuhnya milik Anda. Lalu, bagaimana kita mengatasi kebodohan dalam kehidupan sehari-hari? Para Stoik menawarkan beberapa strategi. Latih visualisasi negatif. Secara rutin bayangkan kehilangan hal-hal yang Anda hargai. Ini terdengar pesimistis, tapi membantu Anda menghargai apa yang dimiliki dan mempersiapkan diri untuk kemunduran. Fokus pada yang bisa Anda kendalikan. Pisahkan situasi menjadi hal yang bisa Anda pengaruhi dan yang tidak. Arahkan energi Anda pada yang bisa diubah. Pertanyakan kesan Anda. Saat emosi kuat muncul, jeda dan tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini benar-benar seburuk yang saya pikirkan? Apa yang akan dilakukan orang bijak dalam situasi ini? Kembangkan kesadaran penuh. Perhatikan pikiran dan emosi Anda tanpa langsung bereaksi. Ini menciptakan ruang bagi kebijaksanaan untuk masuk. Sekarang, mari kita renungkan. Pikirkan situasi baru-baru ini di mana Anda mungkin bertindak bodoh. Bagaimana Anda bisa menghadapinya secara berbeda dengan prinsip Stoik ini? Saya ingin menawarkan tantangan Stoik. Selama seminggu ke depan, setiap kali Anda merasa stres atau kesal, tarik napas dalam-dalam dan tanyakan, bagian mana dari situasi ini yang bisa saya kendalikan? Fokuskan energi Anda hanya pada aspek itu. Anda mungkin akan terkejut melihat bagaimana perubahan kecil dalam perspektif ini bisa mengubah respons Anda terhadap tantangan. Seperti yang dikatakan Seneca, jika seseorang tidak tahu ke pelabuhan mana ia berlayar, tidak ada angin yang menguntungkan. Kebijaksanaan adalah tentang mengetahui nilai-nilai Anda, memahami apa yang benar-benar penting, dan menyelaraskan tindakan Anda dengan itu. Mengatasi kebodohan bukan tentang tidak pernah membuat kesalahan, melainkan tentang belajar untuk berhenti, merenung, dan memilih respons dengan bijak. Ini tentang melihat dunia dengan jernih, tanpa distorsi dari ketakutan, hasrat, atau kesan yang keliru. Saat kita melangkah dalam hari-hari kita, mari berusaha mengganti kebodohan dengan kebijaksanaan. Mari kita pertanyakan asumsi kita, tantang reaksi spontan kita, dan buat keputusan berdasarkan akal, bukan emosi yang cepat berlalu. Dengan melakukan ini, kita mengambil langkah pertama menuju kebajikan Stoik, membebaskan diri dari penderitaan yang tidak perlu, dan membuka pintu menuju kehidupan yang lebih tenang dan bermakna. Selanjutnya, kita akan menjelajahi keburukan Stoik kedua, ketidakadilan. Tapi sebelum itu, renungkan sejenak. Bagaimana menumbuhkan kebijaksanaan bisa mengubah pendekatan Anda terhadap tantangan dalam hidup? Bagaimana hal itu bisa mengubah hubungan Anda, pekerjaan Anda, atau pandangan Anda terhadap diri sendiri? Perjalanan dari kebodohan menuju kebijaksanaan adalah perjalanan yang kita lalui bersama. Mari terus belajar, bertumbuh, dan saling mendukung di sepanjang jalan. Bab 2, ketidakadilan. Saat kita beralih dari ranah kebodohan, kita menghadapi keburukan Stoik kedua, ketidakadilan. Keburukan ini menyerang inti dari interaksi kita dengan orang lain dan tempat kita dalam masyarakat. Tapi, apa sebenarnya yang dimaksud para Stoik dengan ketidakadilan? Mari kita uraikan konsep ini bersama-sama. Dalam filsafat Stoik, ketidakadilan bukan hanya tentang melanggar hukum atau memperlakukan orang lain secara tidak adil. Ini tentang bertindak melawan keterhubungan mendasar antar manusia. Marcus Aurelius mengingatkan kita, apa yang buruk bagi sarang lebah, buruk pula bagi lebah.
Wawasan mendalam ini menunjukkan bahwa ketika kita bertindak tidak adil, kita tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga diri kita sendiri dan tatanan masyarakat secara keseluruhan. Bayangkan Anda sedang dalam rapat kerja, dan seorang kolega mempresentasikan ide yang sangat mirip dengan yang Anda bagikan secara pribadi minggu lalu. Anda merasa kesal karena ketidakadilan saat mereka mendapat pujian dari atasan. Naluri pertama Anda mungkin ingin menegur mereka, merebut kembali apa yang Anda anggap hak Anda. Tapi, mari kita jeda dan pertimbangkan perspektif stoik. Seneca pernah berkata, orang yang telah menyakitimu entah lebih kuat atau lebih lemah darimu. Jika ia lebih lemah, maafkan dia. Jika lebih kuat, maafkan dirimu sendiri. Ini bukan tentang menjadi penutup kaki, melainkan memahami gambaran yang lebih besar. Bagaimana reaksi dengan kemarahan atau tuduhan akan memengaruhi dinamika tim, hubungan profesional Anda, atau ketenangan batin Anda? Untuk memahami pandangan stoik tentang keadilan, mari kita kembali ke Athena kuno. Bayangkan Socrates, bapa filsafat barat, dia dili karena tuduhan ketidaksucian dan merusak pemuda. Meski menghadapi hukuman mati, Socrates menolak untuk melarikan diri atau mengorbankan prinsipnya. Ia menerima putusan pengadilan yang tidak adil dengan ketenangan, menyatakan, kesulitannya, teman-teman, bukanlah menghindari kematian, tetapi menghindari ketidakbenaran, karena itu berlari lebih cepat daripada kematian. Komitmen Socrates yang teguh pada keadilan, bahkan di tengah bahaya pribadi, mewujudkan cita-cita stoik. Ia memahami bahwa keadilan sejati bukan tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, melainkan menjaga integritas dan berkontribusi pada kebaikan masyarakat yang lebih besar. Lalu, bagaimana kita mengatasi ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari? Para stoik menawarkan beberapa strategi ampuh. Kembangkan empati. Sebelum menilai orang lain, cobalah memahami perspektif mereka. Epictetus menasihati, ketika kamu tersinggung oleh kesalahan seseorang, perhatikan dirimu sendiri dan pelajari kekuranganmu sendiri, maka kamu akan melupakan kemarahanmu. Latih keadilan dalam hal kecil. Mulailah dengan interaksi sehari-hari. Apakah Anda sabar dengan kasir yang sedang kesulitan? Apakah Anda mendengarkan orang lain dengan pikiran terbuka? Meski Anda tidak setuju, pisahkan tindakan dari karakter. Ketika seseorang berbuat salah pada Anda, ingat bahwa mereka mungkin bertindak karena ketidaktahuan, bukan niat jahat. Marcus Aurelius menyarankan, bersikap toleran terhadap orang lain dan ketat pada diri sendiri. Fokus pada kebajikan Anda. Alih-alih terobsesi dengan ketidakadilan yang dilakukan pada Anda, pastikan Anda tidak melakukan ketidakadilan sendiri. Cari kebaikan bersama. Dalam pengambilan keputusan, pertimbangkan bukan hanya keuntungan pribadi, tetapi bagaimana tindakan Anda dapat berkontribusi pada kesejahteraan komunitas dan masyarakat. Mari kita renungkan sejenak. Pikirkan saat Anda merasa diperlakukan tidak adil. Bagaimana Anda bereaksi? Bagaimana menerapkan prinsip stoik ini bisa mengubah respons dan hasilnya? Saya menawarkan tantangan stoik. Selama seminggu ke depan, sebelum membuat keputusan penting, tanyakan pada diri sendiri, apakah tindakan ini adil, tidak hanya bagi saya, tetapi juga bagi orang lain dan masyarakat secara keseluruhan? Pertanyaan sederhana ini bisa menjadi panduan kuat menuju perilaku yang lebih adil. Mengatasi ketidakadilan bukan tentang menjadi sempurna, melainkan berusaha untuk adil meski sulit. Ini tentang mengakui kemanusiaan kita bersama dan bertindak dengan cara yang menghormati hubungan itu. Dalam dunia modern, ketidakadilan bisa muncul dalam berbagai bentuk. Mungkin sesubtil menyebarkan gosip tentang rekan kerja atau sebesar mendukung sistem yang melanggengkan ketimpangan. Kuncinya adalah tetap waspada dan terus memeriksa tindakan serta motivasi kita. Seperti yang dikatakan Seneca, kita adalah ombak dari laut yang sama, daun dari pohon yang sama, bunga dari taman yang sama. Keterhubungan ini melampaui masyarakat manusia. Para stoik melihat alam semesta sebagai organisme hidup tunggal yang diatur oleh akal ilahi yang disebut logos. Dari perspektif ini, bertindak adil bukan hanya keharusan moral, tetapi cara untuk menyelaraskan diri dengan sifat dasar realitas. Mari kita bawa kembali ke kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa mempraktikkan keadilan di dunia yang sering terasa tidak adil? Berikut beberapa saran praktis. Mulai dengan pemeriksaan diri. Sebelum menilai orang lain, lihat ke dalam diri. Adakah cara di mana Anda mungkin bertindak tidak adil tanpa menyadarinya? Bela orang lain.
Ketika Anda menyaksikan ketidakadilan, miliki keberanian untuk bersuara. Seperti yang dikatakan Martin Luther King Jr., yang dipengaruhi oleh pemikiran Stoik, ketidakadilan dimanapun adalah ancaman bagi keadilan di mana-mana. Latih rasa syukur. Mengakui kebaikan dalam hidup Anda secara rutin dapat membantu Anda menjaga perspektif dan bertindak lebih adil terhadap orang lain. Didik diri sendiri. Pelajari tentang ketidakadilan sistemik dalam masyarakat. Pengetahuan adalah langkah pertama menuju perubahan positif. Pilih pertempuran dengan bijak. Tidak setiap kesalahan yang dirasakan membutuhkan respons. Seperti saran Epictetus, jika seseorang berbicara buruk tentang Anda, katakan, "Dia jelas tidak mengenal saya dengan baik karena ada banyak kurangan lain yang bisa dia sebutkan." Saat kita berusaha mengatasi ketidakadilan, ingatlah bahwa ini adalah perjalanan seumur hidup. Kita akan membuat kesalahan, kadang-kadang gagal memenuhi cita-cita kita. Kuncinya adalah terus mencoba, belajar dari kesalahan, dan terus menegaskan komitmen kita pada keadilan. Dalam permadani besar kehidupan, setiap tindakan yang kita ambil, sekecil apapun, berkontribusi pada harmoni yang lebih besar. Saat kita menumbuhkan keadilan dalam diri kita menciptakan riak yang meluas jauh melampaui keadaan terdekat kita. Bayangkan dunia di mana setiap orang berusaha mewujudkan keadilan stoik. Bagaimana keluarga, tempat kerja, dan komunitas kita bisa berubah? Bagaimana kita sebagai individu bisa menemukan kedamaian dan kepuasan yang lebih besar? Saat kita mengakhiri eksplorasi ketidakadilan ini, saya mengundang Anda untuk membawa prinsip stoik ini bersama Anda. Biarkan mereka memandu tindakan Anda, membentuk keputusan Anda, dan membentuk interaksi Anda dengan orang lain. Ingat, seperti kata Marcus Aurelius, apa yang tidak baik bagi sarang lebah, tidak bisa baik bagi lebah. Selanjutnya, kita akan menyelami keburukan stoik ketiga, kepengecutan. Tapi sebelum itu, renungkan sejenak bagaimana Anda bisa membawa lebih banyak keadilan ke dalam hidup Anda. Tindakan kecil keadilan apa yang bisa Anda lakukan hari ini? Bagaimana Anda bisa menumbuhkan perspektif yang lebih adil dalam interaksi sehari-hari? Jalan dari ketidakadilan menuju keadilan tidak selalu mudah, tetapi sangat bermanfaat. Ini membawa kita menuju kehidupan yang penuh integritas, harmoni, dan kebebasan sejati. Mari kita lanjutkan perjalanan stoik ini bersama, merangkul tantangan untuk hidup secara adil, mengetahui bahwa dengan melakukannya, kita berkontribusi pada kesejahteraan semua. Bab 3, kepengecutan. Saat kita menjelajahi filsafat stoik, kita tiba di keburukan ketiga, kepengecutan. Keburukan ini, mungkin lebih dari yang lain, menyerang inti dari kemampuan kita untuk menjalani kehidupan yang memuaskan. Tapi, apa sebenarnya yang dimaksud para stoik dengan kepengecutan? Mari kita uraikan konsep ini bersama-sama. Dalam istilah stoik, kepengecutan bukan hanya tentang ketakutan fisik. Ini tentang membiarkan ketakutan, dalam bentuk apapun, menghalangi kita melakukan apa yang kita tahu benar atau perlu. Seneca dengan tajam menyatakan, bukan karena sesuatu itu sulit maka kita tidak berani. Karena kita tidak berani, maka sesuatu itu menjadi sulit. Bayangkan Anda sedang dalam rapat tim, dan seorang kolega mempresentasikan strategi yang Anda tahu cacat dan bisa merugikan proyek. Jantungan Anda berdegup, telapak tangan berkeringat. Anda tahu Anda harus angkat bicara, tetapi ketakutan akan konflik atau dianggap konfrontatif menahan Anda. Inilah, teman-teman, kepengecutan dalam aksi. Untuk memahami pandangan stoik tentang keberanian, mari kita kembali ke Roma kuno. Bayangkan Marcus Aurelius, kaisar filsuf, berdiri di perbatasan kekaisaran. Wabah melanda, musuh berkumpul di perbatasan, dan beban sebuah kekaisaran ada di pundaknya. Namun, dalam catatan pribadinya, yang kemudian dikenal sebagai Meditations, ia mengingatkan dirinya sendiri, kamu memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar dirimu. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Inilah inti dari keberanian stoik. Bukan tentang tidak takut, tetapi tentang bertindak dengan benar meski ada ketakutan. Ini tentang menghadapi tantangan hidup secara langsung, mengetahui bahwa bahaya sejati bukan berasal dari peristiwa eksternal, tetapi dari penilaian kita tentangnya. Lalu, bagaimana kita mengatasi kepengecutan dalam kehidupan sehari-hari? Para stoik menawarkan beberapa strategi ampuh. Latih visualisasi negatif.
Secara rutin bayangkan kehilangan hal-hal yang Anda hargai. Ini membantu Anda mempersiapkan kemunduran dan mengurangi ketakutan akan kehilangan. Fokus pada yang bisa Anda kendalikan. Pisahkan setiap situasi menjadi hal yang bisa Anda pengaruhi dan yang tidak. Arahkan energi Anda pada yang bisa diubah. Rangkul ketidaknyamanan. Sengaja tempatkan diri Anda dalam situasi yang menantang. Epictetus menasihati, kesulitan adalah hal yang menunjukkan siapa seseorang sebenarnya. Ubah perspektif Anda. Alih-alih melihat tantangan sebagai ancaman, pandang mereka sebagai peluang untuk bertumbuh. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bertindak dengan integritas. Ingat bahwa hidup sesuai nilai-nilai Anda seringkali membutuhkan keberanian. Marcus Aurelius berkata, kamu harus seperti tebing di laut yang meski ombak terus menerjang, tetap berdiri kokoh dan di sekitarnya ombak-ombak itu menjadi tenang. Mari kita renungkan sejenak. Pikirkan situasi baru-baru ini di mana ketakutan menahan Anda. Bagaimana menerapkan prinsip stoik ini bisa mengubah respons Anda? Saya menawarkan tantangan stoik. Selama seminggu ke depan, berkomitmen untuk melakukan satu hal setiap hari yang membuat Anda takut, sekecil apapun itu. Bisa berupa angkat bicara dalam rapat, mencoba aktivitas baru, atau mengadakan percakapan sulit yang selama ini Anda hindari. Ingat, keberanian bukan tentang ketiadaan ketakutan, tetapi tentang bertindak di tengah ketakutan. Seperti yang dikatakan penyair Romawi Horatius, ia yang telah memulai sudah setengah selesai. Beranilah menjadi bijak, mulailah. Dalam dunia modern, kepengecutan sering muncul dalam cara yang halus, dalam mimpi yang tidak kita kejar, kebenaran yang tidak kita ucapkan, atau pendirian yang tidak kita ambil. Namun, setiap kali kita memilih keberanian, kita memperluas kapasitas kita untuk itu. Pertimbangkan kata-kata Epictetus. Katakan pada diri sendiri apa yang ingin kamu jadikan, lalu lakukan apa yang harus kamu lakukan. Ini merangkum pendekatan stoik terhadap keberanian, tentang menentukan nilai-nilai kita dan memiliki keberanian untuk hidup sesuai dengannya, terlepas dari keadaan eksternal. Saat kita berusaha mengatasi kepengecutan, ingatlah bahwa keberanian, seperti kebajikan lainnya, adalah keterampilan yang bisa dikembangkan. Setiap kali kita menghadapi ketakutan, kita menjadi lebih kuat. Setiap kali kita memilih integritas daripada kenyamanan, kita membangun karakter kita. Dalam permadani besar kehidupan, setiap tindakan keberanian, sekecil apapun, berkontribusi pada keberadaan yang lebih hidup dan bermakna. Saat kita menumbuhkan keberanian dalam diri kita, kita menginspirasi orang lain dan menciptakan efek riak yang meluas jauh melampaui keadaan terdekat kita. Bayangkan dunia di mana setiap orang berusaha mewujudkan keberanian stoik. Bagaimana keluarga, tempat kerja, dan komunitas kita bisa berubah? Bagaimana kita sebagai individu bisa hidup lebih autentik dan penuh tujuan? Saat kita mengakhiri eksplorasi kepengecutan ini, saya mengundang Anda untuk membawa prinsip stoik ini bersama Anda. Biarkan mereka memandu Anda saat ketakutan muncul, saat tantangan tampak tak teratasi. Ingat, seperti kata Marcus Aurelius, kamu memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar dirimu. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Selanjutnya, kita akan menyelami keburukan stoik terakhir, ketidakseimbangan. Tapi sebelum itu, renungkan sejenak bagaimana Anda bisa membawa lebih banyak keberanian ke dalam hidup Anda. Ketakutan apa yang bisa Anda hadapi hari ini? Tindakan berani apa yang bisa Anda ambil menuju tujuan Anda? Jalan dari kepengecutan menuju keberanian tidak selalu mudah, tetapi sangat bermanfaat. Ini membawa kita menuju kehidupan yang penuh autentisitas, tujuan, dan kebebasan sejati. Mari kita lanjutkan perjalanan stoik ini bersama, merangkul tantangan untuk hidup dengan penuh keberanian, mengetahui bahwa dengan melakukannya, kita memenuhi potensi tertinggi kita sebagai manusia. Bab 4. Ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan dalam pandangan stoik adalah keterlibatan dalam hasrat dan kesenangan yang berlebihan. Ini bukan tentang menikmati kegembiraan sederhana dalam hidup, tetapi tentang dikuasai oleh keinginan kita, tidak mampu menemukan kepuasan atau moderasi. Bayangkan skenario ini. Anda telah menjalani hari kerja yang panjang dan penuh stres. Saat menelusuri media sosial, Anda dibombardir dengan gambar liburan mewah, mobil mahal, dan kehidupan yang tampak sempurna. Tiba-tiba,
Anda menjelajahi situs belanja online secara impulsif menambahkan barang ke keranjang. Sebelum Anda menyadari, Anda telah melakukan beberapa pembelian impulsif, berharap mengisi kekosongan di dalam diri. Inilah, teman-teman, ketidakseimbangan dalam aksi, pengejaran tanpa henti akan kepuasan eksternal, keyakinan bahwa kita bisa menemukan kebahagiaan abadi melalui akumulasi harta benda atau stimulasi terus-menerus dari indera kita. Tapi, para Stoik memiliki perspektif berbeda. Seneca pernah menulis, bukan orang yang memiliki terlalu sedikit, tetapi orang yang menginginkan lebih yang miskin. Pernyataan sederhana namun mendalam ini merangkum pandangan Stoik tentang ketidakseimbangan. Untuk mengatasi keburukan ini, para Stoik menawarkan beberapa strategi ampuh. Latih ketidaknyamanan sukarela, terlibat secara sengaja dalam aktivitas yang menantang zona nyaman Anda, seperti berpuasa, mandi air dingin, atau tidur di lantai. Ini membantu Anda membangun disiplin diri dan mengurangi keterikatan pada kesenangan material. Kembangkan rasa syukur. Luangkan waktu setiap hari untuk menghargai kegembiraan sederhana dalam hidup Anda daripada terus-menerus menginginkan lebih. Marcus Aurelius berkata, alam semesta adalah perubahan. Hidup kita adalah apa yang dibuat oleh pikiran kita. Ubah kerangka keinginan Anda. Saat Anda menginginkan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar diperlukan untuk kesejahteraan saya, atau hanya mencari pengalihan sementara? Ini membantu Anda membedakan antara kebutuhan sejati dan keinginan yang cepat berlalu. Rangkul minimalisme. Pertimbangkan dengan cermat harta benda dalam hidup Anda dan lepaskan apa yang tidak benar-benar Anda butuhkan. Seperti yang diyakini para Stoik, semakin sedikit yang saya miliki, semakin banyak yang saya miliki. Utama pengalaman di atas benda. Investasikan waktu dan sumber daya Anda dalam aktivitas, hubungan, dan pertumbuhan pribadi daripada mengumpulkan barang material. Mari kita renungkan sejenak. Pikirkan situasi baru-baru ini di mana Anda berjuang dengan ketidakseimbangan. Bagaimana menerapkan prinsip Stoik ini bisa mengubah respons Anda? Saya menawarkan tantangan Stoik. Selama seminggu ke depan, setiap kali Anda menginginkan sesuatu, jeda dan tanyakan, apakah ini sejalan dengan nilai-nilai dan kesejahteraan jangka panjang saya? Jika tidak, pertimbangkan untuk membiarkan keinginan itu berlalu tanpa memanjakannya. Ingat, mengatasi ketidakseimbangan bukan tentang menyangkal semua kesenangan, tetapi tentang menemukan keseimbangan. Menyadari bahwa kepuasan sejati tidak datang dari akuisisi eksternal, tetapi dari rasa puas dan kemandirian batin. Penutup, saat kita mengakhiri eksplorasi keempat keburukan Stoik ini, mari kita pertimbangkan gambaran yang lebih besar. Kita mulai dengan menyelami kebodohan, menyadari bahwa penilaian dan persepsi kita sering menyesatkan kita. Kemudian, kita menjelajahi ketidakadilan, memahami bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi di luar diri kita sendiri. Selanjutnya, kita menghadapi kepengecutan, belajar bahwa keberanian sejati terletak pada menghadapi ketakutan dan hidup dengan integritas. Dan kini, dengan ketidakseimbangan, kita telah memeriksa kecenderungan kita untuk mencari kebahagiaan melalui cara-cara eksternal, bukan menumbuhkan rasa puas dan pengendalian diri batin. Keempat keburukan ini, kebodohan, ketidakadilan, kepengecutan, dan ketidakseimbangan, bukan sekadar konsep abstrak dalam filsafat kuno. Mereka adalah kekuatan yang membentuk kehidupan sehari-hari kita, seringkali tanpa kesadaran kita. Dengan mengenali dan mengatasi keburukan ini, kita membuka pintu menuju kebajikan yang menjadi pasangannya, kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Inilah kualitas-kualitas yang diyakini para Stoik sebagai esensial untuk keberadaan yang memuaskan dan bermakna. Bayangkan dunia di mana setiap orang berusaha mewujudkan kebajikan Stoik ini. Bagaimana hubungan kita, komunitas kita, dan masyarakat kita secara keseluruhan bisa berubah? Saat kita mengakhiri perjalanan ini, saya mengundang Anda untuk merenungkan pelajaran yang telah kita jelajahi. Bagaimana Anda bisa menerapkan prinsip Stoik ini dalam hidup Anda sendiri? Langkah kecil apa yang bisa Anda ambil hari ini untuk menumbuhkan lebih banyak kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri? Ingat, jalan menuju kebajikan Stoik bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang pertumbuhan dan refleksi diri yang konstan. Ini tentang mengakui kekurangan kita, merangkul tantangan kita,
dan berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Seperti yang pernah dikatakan Marcus Aurelius, alam semesta adalah perubahan. Hidup kita adalah apa yang dibuat oleh pikiran kita. Semoga kata-kata ini menginspirasi Anda untuk mengambil kendali atas pikiran Anda, membentuk tindakan Anda, dan menjalani kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai tertinggi Anda. Dengan melakukannya, Anda tidak hanya mengubah keberadaan Anda sendiri, tetapi juga berkontribusi pada kebaikan semua. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam perjalanan melalui keempat keburukan stoik ini. Semoga kebijaksanaan yang kita jelajahi memandu Anda menuju kehidupan yang lebih berbudi, tangguh, dan memuaskan.